Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falicia Faiza Aulia dengan NPM 23862100071 dari PGSD semester 4 kelas D. Baik, saya di sini akan membahas tentang organel sel tumbuhan beserta fungsinya. Sebelum ke penjelasannya, apa sih itu sel? Jadi, sel merupakan bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup secara struktural dan fungsional, tersusun dari berbagai organel sel. Sebagai unit struktural artinya adalah tiap makhluk hidup tersusun dari sel atau sel-sel. Makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel disebut organisme uniseluler. Sedangkan organisme yang terdiri dari banyak sel disebut organisme multiseluler. Kemudian, sebagai unit fungsional berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Misalnya, proses metabolisme. Sel terbagi menjadi dua tipe, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Setiap organisme tersusun dari salah satu tipe struktural sel tersebut. Jadi, tidak ada yang campuran prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran internal dan tidak memiliki organel. Sel prokariot dimiliki oleh bakteri dan archaea, sedangkan sel eukariot memiliki perbedaan dengan sel prokariot karena memiliki nukleus dan organel diselubungi oleh membran internal seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, aparatus Golgi, dan lain-lain. Sel eukariot dimiliki oleh hewan, tumbuhan, fungi atau jamur, dan protista. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih organel sel yang ada di sel tumbuhan itu. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu organel sel. Organel sel ini merupakan bagian tertentu di dalam sel yang berfungsi sebagai organ. Pada tumbuhan setidaknya kurang lebih ada 19 organel sel. Saya di sini akan membahas jenis-jenis organel sel pada tumbuhan. Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan paling luar dari sel. Lapisan ini mengelilingi dan membatasi ruang sel untuk berkembang. Dinding sel ini terbentuk dari selulosa sejenak karbohidrat, pektin, lignin, dan hemiselulosa. Strukturnya kuat dan ada yang kaku, tapi tetap fleksibel. Fungsi dari dinding sel ini adalah yang pertama, melindungi sel, yang kedua, memberi bentuk pada sel, yang ketiga, menjaga tekanan turgor, yang keempat, sebagai hormon sel, yang kelima, tempat penyimpanan karbohidrat, dan yang terakhir, tempat keluar masuknya zat protein dan molekul kecil lainnya. Yang kedua, ada membran sel. Membran sel merupakan selaput dari molekul lemak dan protein. Fungsi utama dari membran sel ini adalah yang pertama mengatur keluar masuknya molekul sel, melindungi isi sel, dan ketiga menerima rangsangan dari luar alias sebagai reseptor. Dan yang ketiga ada plasmodesmata. Plasmodesmata pada sel tumbuhan ini memiliki berupa saluran terbuka atau lubang pada dinding sel yang berfungsi sebagai penghubung antara sel. Plasmodesmata berperan besar dalam proses komunikasi antar sel yang sangat menentukan dalam aktivitas seluruh sel-sel tumbuhan dalam menunjang proses kehidupan sel tersebut. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair dalam sel. Di sekitar sitoplasma terdapat organel-organel sel yang bersifat hidup dengan fungsi masing-masing. Fungsi sitoplasma yaitu pelarut zat-zat kimia dan sebagai media untuk reaksi kimia sel. Dan yang kelima ada vakuola. Vakuola adalah organel yang berisi cairan, cadangan makanan, dan pigmen dengan rongga dan membran. Ini merupakan organel terbesar dari sisi volum di sel tumbuhan. Cairan di vakuola ini mengandung enzim, alkaloid, lipid, garam mineral, asam, termasuk juga asam amino, asam organik, glukosa, dan gas. Fungsi dari vakuola ini adalah yang pertama,
untuk menyimpan cadangan makanan dan cairan. Yang kedua, tempat mengatur turbiditas sel. Dan yang ketiga, penimbun sisa metabolisme serta metabolik sekunder. Yang keenam, ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel tumbuhan yang memiliki membran dalam dan luar. Bagian mitokondria ini seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau kristal. Fungsi dari mitokondria ini adalah yang pertama, tempat berlangsungnya proses respirasi untuk menghasilkan energi dan tempat berlangsungnya siklus Krebs. Selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas adalah organel yang berperan fotosintesis karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Kloroplas berbentuk oval dan diselubungi oleh membran ganda. Pada bagian dalam kloroplas terdapat membran tilakoid yang berbentuk seperti kantung-kantung pipi. Jadi kalau satu disebut tilakoid. Nah, tilakoid yang bertumpuk-tumpuk akan membentuk struktur yang disebut grana. Di bagian dalam kloroplas terdapat matriks yang disebut stroma. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi untuk memperkuat bentuk sel dan pergerakan sel. Komponennya terdiri dari atas protein. Sitoskeleton mencakup 3 komponen berikut. Yang pertama ada mikrofilamen. Mikrofilamen yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasma, motalitas sel, dan proses pembentukan dilakukan saat pembelahan sel. Yang kedua ada filamen intermediat, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, tambatan bagi nukleus dan organel-organel tertentu, dan pembentukan lamina nukleus. Yang terakhir ada mikrotubulus, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, untuk motilitas atau pergerakan sel seperti yang terdapat pada silia dan flagella, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, dan pergerakan organel. Selanjutnya ada inti sel. Inti sel ini merupakan bagian tumbuhan yang terbesar. Bagian ini dikenal juga dengan istilah nukleus yang terdiri dari lapisan selaput, nukleus atau anak inti, nukleoplasma, dan kromosom atau kromatin. Letaknya berada di tengah dan berbentuk bulat. Selaput nukleus atau membran inti yaitu membran ganda yang menyelubungi nukleus, berpori-pori dan bersambungan dengan retikulum endoplasma. Selanjutnya, neukleoplasma adalah cairan inti atau kariotin yang bersifat transparan dan semi solid atau kental. Nukleus atau anak inti merupakan struktur yang terlibat dalam produksi ribosom. Nukleolus dapat memiliki satu atau lebih nukleolus. Dan yang terakhir ada kromatin, nampak seperti benang-benang yang terdiri dari DNA dan protein. Kromatin ini akan tampak sebagai kromosom individual ketika sel membelah. Fungsi inti sel ini adalah yang pertama mengatur semua kegiatan sel, yang kedua mengatur pembelahan sel, dan yang ketiga menyimpan informasi genetik. Dan yang ke-10 ada retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE, merupakan struktur berbentuk jaring kantong dan gabung bermembran. Membran RE merupakan kelanjutan dari membran nukleus hingga ke membran plasma. Jadi, RE merupakan saluran penghubung antara nukleus dengan bagian luar sel. Dalam sel terdapat 2 tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Permukaan retikulum endoplasmanya diselubungi oleh ribosom yang tampak berbintik-bintik sehingga disebut RE kasar. Ribosom adalah tempat sintesis protein. Protein ini akan ditampung oleh RE kasar, yaitu di dalam rongga retikulum. Retikulum endoplasma yang kedua adalah RE halus. Retikulum halus adalah RE yang tidak ditempeli oleh ribosom hingga permukaannya halus. Fungsi retikulum endoplasma ini yaitu antara lain yang pertama, retikulum kasar untuk mengumpulkan protein ke membran sel. Yang kedua, retikulum halus untuk sintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Yang terakhir ada menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma dan sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada ribosom, merupakan organel terkecil yang berbentuk butiran-butiran bulat dan melekat sepanjang retikulum endoplasma. Namun ribosom ada juga yang hidup sendiri terpisah di sitoplasma.
Fungsi ribosom ini adalah sebagai tempat sintesis protein. Yang selanjutnya ada aparatus Golgi atau yang disebut dengan badan Golgi adalah kumpulan ruang gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Letak badan Golgi ini ada di antara retikulum, endoplasma, dan membran plasma. Fungsi dari badan Golgi itu sendiri yaitu sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, dan memilah dan mengirim produk sel. Selanjutnya ada peroksisom, merupakan organel dengan berbagai fungsi metabolik, terspesialisasi dengan menghasilkan H2O2 atau hidrogen peroksida sebagai produk sampingnya. Kemudian produk samping ini akan dirubah menjadi H2O atau air dan O2 atau oksigen. Selanjutnya ada plastida. Plastida ini bagian sel berwarna hijau atau kuning kehijauan yang mengandung zat hijau, daun atau klorofil. Maka dari itu organel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Umumnya, plastida ini dapat membelah, tumbuh, dan dinamis, sehingga berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Fungsi dari plastida ini adalah untuk melakukan fotosintesis agar menghasilkan karbohidrat. Dan selanjutnya yang terakhir ada fungsi amiloplas. Pada sel tumbuhan, amiloplas ini adalah membentuk dan menyimpan glukosa dan pati. Pati diproduksi di dalam ruang matriks atau stroma amiloplas dan membentuk partikel yang disebut butiran atau granula pati. Butiran pati tersebut merupakan partikel tidak larut yang tersimpan dalam amiloplas sebagai cadangan energi. Biasanya, ukuran granula pati yang disimpan dalam amiloplas memiliki ukuran yang beragam sesuai dengan jenis tumbuhannya. Selain itu, granula pati dalam amiloplas berfungsi dalam gravitivisme atau menjauhi tarikan gravitasi bumi. Amiloplas menjadikan tanaman bertepung dapat digunakan dan dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat seperti beras, biji gandum, hingga biji sereal. Amiloplas juga dapat berubah menjadi kloroplas ataupun sebaliknya. Beberapa amiloplas dapat berkembang menjadi kloroplas saat terkena cahaya dan beberapa kloroplas dapat menua dan berubah menjadi amiloplas. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.